Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Apa kabar Bapak Ibu, Akang Teteh semua? Sehat semuanya? Ini siapa nih namanya nih? Ya, semoga Allah berikan pada kita kesehatan, keberkahan, diberikan kemudahan, kelancaran ya. Dan saya doakan yang hadir di sini, yang sudah punya anak, mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh-soleha, ya, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan yang belum menikah mudah-mudahan segera dapetin jodoh terbaik ya. Karena ilmu pernikahan ini dan ilmu parenting ini seringkali dibutuhkan tapi telat gitu ya. Kita harusnya mempersiapkan dari dini tapi ternyata kita nggak mempersiapkannya. Udah punya anak baru aja repot gitu ya. Maka insya Allah hari ini izinkan saya untuk sharing sama anak-anak saya. Kakak Haikal boleh kesini? Iya. Ini alhamdulillah launching buku terbaru perdana Kakak Haikal ya. Kakak ada mic satu lagi? Ntar, oh ini nih. Nanti kita sharing-sharing ya. Yang belum perkenalan, yang belum kenal, izin kenalan dulu ya. Nanti saya kenalin juga anak saya. Cek. Kita punya konsep setia yang ini juga menjadi inspirasi dari setiap training dan juga buku kita. Nanti kita akan bedah apa maksud dari setia ini ya. Ya, saya basicnya motivator ya, terus juga nulis, alhamdulillah sekarang udah 15 buku yang kita tulis. Dan saya nulis pertama kali itu usia 19 tahun ya, alhamdulillah. Anak kedua usia 10 tahun, ini buku perdananya, Ayahku Inspirasiku, yang insya Allah hari ini akan dibedah oleh beliau dan juga saya membantuin. Nanti kita bisa sharing-sharing gimana sih praktek dari mendidik ala setia ya, mendidik anak ala setia ya. Ya ini saya kenalin, ini Kakak Haikal, kita bilangnya Kakak Haikal, Setia Muhammad Haikal El Hafiz. Doain mudah-mudahan jadi hafiz Quran, jadi pemimpin yang soleh ya. Beliau anak kedua dari 4 bersaudara ya. Beliau lahir 2013, berarti mau 11 tahun ya Kak ya. Mau 11 tahun. Homeschooling setara kelas 4 SD, jadi pernah sekolah kelas 1, kelas 2 ya. Tapi setelah itu pandemi, jadi kita sekalian aja homeschooling gitu ya. Orangnya kritis, kreatif, ceria, terus banyak bertanya gitu ya, senang baca, nulis, editing. Suka berkuda, futsal, masak, renang juga suka ya, public speaking. Dan katanya cita-citanya jadi bilioner yang soleh dan penuh. Ya. Jadi buku ini tuh ilustrasinya ada sekitar 50 ilustrasi. Jadi ada gambar-gambarnya juga. Itu oleh kakaknya, Afati. Nah, ini dikenalin dulu. Ini Setia Abdurrahman Fatih El Hafiz. Afati boleh sini aja sayang, gak apa-apa. Bawa sini. Nanti kita sharing-sharing ya. Di sini duduk Kak. Karena udah ada kursinya, udah disiapin ya. Anak pertama dari 4 bersaudara. Orangnya cool, penurut, terus kepemimpinannya luar biasa. Ya, senang editing video, fotografi. Katanya cita-citanya ingin jadi ilustrator, desain grafis, punya perusahaan robot terbesar katanya di dunia yang bermanfaat untuk akhirat. Amin ya Allah, amin ya. Baik. Kita mulai dengan latar belakang kenapa sih ada buku Ayahku Inspirasiku ya. Akang Teteh dan Ibu Bapak. Jadi selama ini ada satu masalah gitu ya. Bahwa banyak, kalau kemarin tuh saya pernah ngisi di sini ngomongin tentang akil balik ya dengan Ustadz Aat, Bang Aat gitu. Sekarang itu krisis anak-anak yang ya saya di kelas jodoh gitu, punya kelas jodoh 30 tahun belum siap nikah, anak-anak laki-laki gitu ya. Ini ngerinya kenapa? Ya karena akhirnya telat, banyak ahwat-ahwat yang harus nunggu gitu ya. Akhirnya saya mikir, aduh saya nggak bisa ngubah semuanya nih, harus mulai dari mana nih. Nah maka mulailah dari yang terkecil yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah nih, dikasih oleh Allah amanah 3 anak laki-laki. Ini Fatih sama Haikal bedanya 10 bulan. Jadi baru Fatih 3 bulan kalau nggak salah udah hamil lagi gitu ya. Kata kakak tuh, oh kakak tuh sebenarnya ingin duluan keluar gitu. Tapi ada Fatih gitu, jadi aja keganggu gitu ya. Jadi ini anak nih dua-duanya ya saling inilah ya. Namanya anak gitu ya, saling fastabiqul khairat. Nah akhirnya
kita buat konsep homeschooling setia. Karena setia ini adalah sebuah konsep yang dari 12-13 tahun yang lalu saya rancang dan sampai hari ini masih relevan. Insya Allah Kakak Haikal boleh terangin apa itu konsep setia yang ada dalam bab buku ini dan juga nanti jelasin dengan slide-nya. Boleh Kakak mau berdiri, mau duduk? Oh duduk, sok bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal, umur saya 10 tahun, dan ini buku saya yang baru, namanya Ayahku Inspirasiku. Di dalam buku ini ada 5 bab. Yang pertama adalah spiritual power, kekuatan spiritual. Yang kedua, emotional power, kekuatan emosional. Yang ketiga, true financial power, kekuatan finansial. Yang keempat, intellectual power. Intellectual power. Intellectual power adalah kekuatan intelektual. Yang terakhir adalah action power, kekuatan bereaksi. Saya akan bahas yang bab pertama dari 5 bab. Spiritual power. Belajar untuk selalu mengenal Allah dan mengingat Allah pada kapanpun, dimanapun. Seperti dialog iman dan Yanda biasanya kalau diskusi sama kakak kayak gimana? Kalau tentang dialog iman misalnya tentang Allah, tentang sahabat, tentang nabi, biasanya di mana tuh sambil ngapain? sambil melihat pemandangan atau Nonton, ya nonton jalan-jalan, film, nyetir jalan-jalan, mobil. sambil nyetir mobil. Boleh lanjut? Nah, emosional. Tadi spiritual masih. Masih. Spiritual power itu adalah cinta Allah dan orang tua yang mencintainya. Seperti kita ngaji, membela Palestina, dan kita harus bisa ngaji dan menghafal Al-Quran 30 Kakak juz. kalau boleh tahu, mungkin teman-teman banyak yang, Akang Teteh, Ibu Bapak banyak yang nanya. Kakak kalau setia baca Quran, ngaji Quran, hafalannya gimana tuh kakak? Biasanya setiap jam berapa, terus aktivitasnya lah mungkin ya untuk mengenal Allah. Biasanya setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, subuh berjamaah di masjid. Iya. Terus? Terus pulang, Ya, hafalan Quran, hafalan Quran, terus ngaji. ngaji. Jadi dari dulu ya, dari sebelum, dari usia berapa kakak udah baca, mulai baca ngafalin Quran. dulu? 5 tahun. 5 tahun, 3 tahun, 5 3 tahun ya tahun. udah ya. Terus sekarang sedang ngafalin juz berapa? 28. Juz 28 ya. Jadi yang yang murojaah terus juga yang nambah. Dulu juz 30 itu istri gitu ya. Tapi pas udah juz 29, 28 karena sudah ada dede bayi gitu ya. Akhirnya bagi tugas saya yang harus nambah gitu. Dan alhamdulillah nih Afati, kakak, abang gitu ya. Terus kita, nah yang penting tuh bukan pada berapa banyak kalau di kami gitu ya. Bukan dari berapa banyak, tapi bagaimana anak itu cinta sama Quran, menjadi ahlul Quran, dan sampai kapanpun terus menjadi keluarga Quran gitu ya. Urusan dia hafalnya berapa itu nanti kembalikan pada kemampuannya, tapi yang terpenting dia cinta dan dia terus mengikhtiarkan gitu. Nah, terus kakak kalau tentang Palestina gimana? Kakak apa yang kakak rasakan tentang Palestina? Di Palestina itu banyak anak-anak yang syahid, terus banyak orang-orang yang sakit, tapi masih tetap aja bahagia. Terus kalau
Apa yang kakak bisa bantu? Beberapa kali apa yang AA, kakak, Manda bantu buat Palestina, apa yang bisa kita bantu? Nyumbang dari Nyumbang, Kencelengan. ngenceleng. Terus kalau ini suka ikut apa aksi? Aksi bela Palestina. Ya udah berapa kali waktu kemarin? Dua kali ya? Dua Kali ya. Seru nggak itu bela Palestina? Seru. Seru ya, ada semangat bersama ya. Selanjutnya ini kasihan ada kakaknya di sebelah sini. Kita bilangnya Afatih ya. Boleh kasih dulu ya. Afatih. Nah, ini kan orangnya cool banget gitu ya. Saya mau sekalian aja. Afatih, usia berapa sekarang? Saya boleh kenalan dulu dong. Afatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setia Abdurrahman Fatih. Dipanggil Fatih. Dipanggil Fatih. Sukanya apa? Senangnya apa? Senangnya gambar. Gambar. Lego, suka Lego? Suka Lego juga ya. Ini Afatih orangnya cool gitu ya. Mungkin nggak banyak ngomong, tapi sangat penurut khususnya sama ibunya gitu. Jadi nggak mau ibunya nangis, nggak mau ibunya sedih gitu ya. Ini Afatih itu Masya Allah. Jadi setiap anak itu ada keunikannya masing-masing gitu ya. Anak pertama seperti ini, anak kedua seperti ini gitu. Dan kita harus bisa sebagai orang tua nggak membanding-bandingkan gitu. Karena ini yang sedang ini tuh abang saya tuh sedang jalan ke sana gitu ya. Itu beda lagi, unik gitu. Kalau itu usia 6 tahun tapi matematikanya ngalahin ini. Padahal nggak pernah belajar matematika gitu, jarang belajar matematika gitu. Terus orangnya bersih, resik, suka beres-beres gitu ya, itu abang. Jadi memang setiap orang itu beda-beda. Nah kadang orang tua itu membanding-bandingkan, oh anak ini gini, anak nggak boleh. Karena setiap anak itu unik gitu. Kita aja kan nggak suka dibanding-bandingkan gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi. Afatih mau ngomong nggak tentang emotional power? Boleh, nih boleh ceritain yang tentang ini. Melatih keberanian. Jadi kita itu harus berani. Apa aja tantangan-tantangan yang suka Yanda kasih buat Afatih untuk keberanian misalnya? Flying fox atau harus arung manjat. jeram, manjat, Arung jeram. arung jeram, apa? Yang apa? Oh iya, jadi pernah suatu saat kita sedang nginap di satu villa, terus kayak di belah sana tuh gelap gitu ya, ada satu jembatan gelap, terus saya bilang gini, siapa yang berani jalan di jam 12 menuju jam 3, 4 subuh, saya bilang ya, sebelum sholat subuh, sampai sana dikasih 100.000. Gitu. Tapi harus sendiri-sendiri, itu usia berapa ya dulu ya? Masih 7 tahunan ya, masih kecil ya gitu ya. Wah, mulainya Afatih dulu, kakak dulu waktu itu? Kakak langsung lari ke sana gitu ya. Tapi nggak berani. Sukses nggak waktu itu kakak? Oh nggak sukses. Balik lagi kalau AA sampai sana sukses. Jadi disuruh ya agak gelap gitu ya. Kenapa? Karena memang kadang anak kecil kan takut setan lah, hantu. Nah kita harus berani untuk ngasih tahu anak-anak, nah jangan takut, itu sama-sama makhluknya Allah. Yang penting kamu doa, yang penting kamu minta sama Allah. Akhirnya ya juga berani. Jadi memang keberanian itu harus ditumbuhkan gitu ya. Nah inilah parenting ala Setia yang kita sampaikan. Terus apalagi mungkin atau kakak yang mau ngomong? Outbound shock boleh dulu, nanti True Financial kakak. Outbound, kak pernah beberapa kali outbound ya? Apa manfaat dari outbound kak? Apa tuh? Bisa mengambil pelajaran, terus melatih kerjasama dan kekuatan. Iya, kepemimpinan juga. Iya. Oke. Sering nggak diajak Yanda untuk outbound? Sering ya. Jadi memang kadang gini, orang tua itu banyak gitu ya yang sukses anak itu kalau nilainya bagus gitu. Padahal sebenarnya ya iya juga, tapi saya ranking 1 terus Kang Teh gitu ya dulu. Tapi ternyata banyak orang yang ranking 1 di SD, SMP, SMA tapi nggak ranking 1 dalam kehidupan. Padahal sebenarnya yang terpenting bukan pada ranking 1-nya, tapi bagaimana dia bisa tough dalam hidup. Ini pernah ya, suatu saat ada kejadian kakak
misalnya ada nilainya jelek gitu ya. Karena mereka walaupun homeschooling tapi dapat juga ijazah gitu. Terus misalnya dapat nilainya jelek matematika atau apalah gitu. Saya nggak marahin, biasa aja. Tapi kita pernah sampai marahinnya sampai harus buat surat gitu kakak karena berbohong. Jadi bagi kami nilai itu lebih penting. Sekarang kan banyak ya orang-orang cuman pencitraan gitu ya. Ke pemimpin-pemimpin yang cuman pencitraan. Akhirnya kan jadi dipertertawakan oleh orang-orang yang nonton gitu. Nah, maka yang terpenting adalah bangun kejujuran. Jadilah anak yang bukan kelihatan hebat, kelihatan sukses, tapi memang dirinya sudah hebat, sukses, kaya, gitu ya. Mentalitasnya sudah jadi pemenang dan itu nggak bisa instan gitu ya. Ingin anaknya sukses, ingin nilainya bagus, tapi nggak mau melatih dirinya untuk jadi lebih baik, gitu ya. Terus Apati boleh? Nah, ini gimana ceritain? Ini itu sering masak. Sering masak? Dari kecil? Ya, masak nasi goreng. Terus? Masak banyak, ada pernah cumi, pernah. Cumi, roti. Roti. Apalagi yang? Kepiting. Kepiting, burger. Burger juga pernah. Ya, jadi anak-anak, ini banyak ya nanti yang udah jadi orang tua, suami-suami, banyak suami-suami yang ketika istrinya sakit gitu ya, akhirnya istrinya kayak nggak boleh sakit gitu, nggak peka sama istrinya yang sedang sakit gitu. Nah kita ngajarin gitu ya anak-anak untuk terbiasa masak. Ketika nanti dia jadi seorang suami dan istrinya kerepotan, dia bisa bantuin gitu ya. Nah ini kakak ini pernah kejadian gitu, mandanya ibunya sedang sakit gitu ya. Terus sama kakak buatin roti, buatin madu. Atau ketika marah misalnya ibunya sedang marah gitu ya karena ya mereka susah diatur gitu. Terus buatin jus ya gitu ya kak ya, ya buatin jus. Terus buat apa lagi waktu itu? Roti ya, roti bakar ya. Terus dikasih surat, manda minta maaf. Jadi seorang ibu yang tadinya mau marah kadang ngelihat anaknya enggak ini gitu ya, akhirnya luluh hatinya. Nah ini juga teknik yang harusnya diajarkan tentang emosional, bagaimana peka, bagaimana sadar dengan ternyata ibu saya sedang gak enak badan, iya ini. Ini pernah ada kasus yang Masya Allah membuat saya merinding gitu ya. Apati pernah waktu itu saya pulang sekitar jam 5 gitu. Terus kan harusnya nih sedang futsal, sedang ikut, mereka kan punya ikut komunitas futsal gitu. Terus Afati kenapa ada di rumah main sama Dede Khadijah gitu. Ternyata Dede Khadijah itu sedang rewel dan mandanya sedang sakit punggung gitu. Akhirnya Afati yang harusnya main futsal gak jadi gitu ya ayah. Terus saya bilang ya, terus kakak sama abang kemana? Ya sedang futsal, gak apa-apa kasihan Manda. Di situ saya terenyuh, udah saya siapin uang nih buat sok udah pergi sana gitu. Itu mahal. Banyak anak yang gak ngerti dengan hal seperti ini. Nah ini akil. Inilah yang namanya akil. Banyak orang suami gitu ya, istrinya sakit, istrinya butuh uang, gak peka, gak ngerti. Maka kepekaan itu namanya kedewasaan. Nah ini 11 tahun, 10 tahun sebelum balik kita sedang siapkan akilnya supaya ketika balik dia sudah akil. Nah, itu ya. Lanjut Apati, ini boleh ceritain. Ya, kesini ya. Ya, betul. Nah, ini itu sedang beres-beres di rumah. Jadi setiap udah ngaji, terus baca buku, udah begitu sapu-sapu, ngepel, beresin kamar. Kalau dulu sebelum usia sekarang ada poin-poin uang ya? Oh iya. Gimana tuh cerita? Kalau sapu itu 1.000. Terus kalau ngepel 2.000. 2.000. Terus nyuci piring 2.000 juga. 2.000 juga. Kalau nyuci mobil Anda? 20.000 atau 15.000. Tergantung dari bersih atau enggaknya. Jadi memang kita nggak ada ya dari dulu, betul nggak kakak? Yanda nggak ngasih uang sama kakak, betul nggak? Jadi kalau anak-anak sekarang minta jajan, ini anak dua ini gitu ya, abang juga sama, itu nggak minta jajan dari dulu. Mungkin dari usia berapa ya? Dari 3 tahun, 4 tahun juga udah nggak minta uang jajan ya.
Kenapa? Terus uangnya dari mana kalau mau jajan? Dari beres-beres. Mm-mm. Atau dari atau ada yang ngasih? dari ngasih. Ada yang ngasih. Ya karena ada tabungan ya. Iya. Ya. Oke. Nah itu nanti kita banyak diskusi tanya jawab aja ya. Kita lanjutin ke Travensial. Boleh Kakak Haikal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang saya akan membahas tentang True Financial Power. Siap. Belajar menabung dan manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu adalah kita memanage uang dari kecil dan harus terbiasa. Karena saat besar kita harus sudah bisa memilih dan memilah uang yang mau kita jajanin atau mau dibeliin sesuatu. Siap. Haikal dan Fatih juga dibagi empat Tabungan. atau 5 tabungan. Apa aja tuh? Yang pertama itu adalah untuk masa depan, tabungan haji, tabungan umroh, untuk Palestina, dengan untuk satu lagi teh Dihabisin. untuk jajan. Untuk dijajan. Oke. Jadi dan itu Manda suka ngingetin terus ya? Iya. Ngingetin terus. Jadi ada tabungan haji, ada tabungan umroh. Jadi anak-anak itu misalnya dapat uang agak gede gitu ya dari misalnya dulu hitan apa, itu kita puterin. Apa kakak boleh ceritain tentang waktu dapat uang hitan tuh, uangnya gimanain? Kakak kan itu hitanan ya? Habis hitanan itu dapat uang langsung dibeliin domba. Belum, emas dulu. Oh, emas, Emas logam mulia ya? logam mulia, terus langsung dibeliin domba. Dombanya berapa domba? Dombanya dua Dua dulu. domba. Dua domba, laki-laki sama perempuan. Oh iya, betina semua. Ya. Dinikahin, punya anak, terus beli lagi pas dapat uang dari tabungan. Oke, siap. Nanti kita akan diskusi lagi, ini baru True Financial dan mungkin nanti kita akan banyak tanya jawabnya juga. Kita tutup dulu karena azan Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru sampai tadi tentang bagaimana memanage keuangan. Ada satu hal yang menarik dari tentang manajemen keuangan. Banyak sekarang laki-laki yang nggak ngeh dengan nafkah gitu ya. Suami ini sampai ada guru saya yang nanya sama saya, Kang, emang ada gitu ya suami seusia Kang Furkon tapi nggak mau nafkahin istrinya. Saya juga kaget, emang ada gitu Pak? Ya banyak katanya gitu ya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena nggak ngeh dengan finansial. Dia nggak ngerti bahwa seorang laki-laki itu harus menafkahin istrinya, anaknya, harus bantu orang tuanya gitu. Nah kesadaran itu saya bangun dari anak-anak. Jadi dari kecil anak-anak udah terbiasa memanage keuangan. Kak, tadi kita sampai mana? Uang tabungan misalnya yang kakak punya terus dipindahin jadi coba. Jadi domba. Jadi domba. Dombanya betina sama jantan. Iya. Ya, Terus betina sama jantan. Terus dinikahin, ya, punya anak. punya anak. Anaknya terakhir waktu dijual berapa? Ada berapa? Anaknya 7 ya kalau nggak salah. Iya. Ada 7. Jadi dalam waktu 2 tahun 3 tahun ada 7. Dan kan itu paro ya dengan yang ngejagain. Jadi lumayan. Dapat berapa waktu itu kakak dapat untung? Waktu itu 2 juta ya kalau nggak salah. 2 juta. 2 juta. Jadi mereka udah belajar investasi. Bahkan kenapa ke domba? Karena Rasulullah SAW dengan para sahabat, bahkan Rasulullah pernah ngomong bahwa hampir semua nabi itu pasti adalah penggembala. Jadi itu belajar tentang leadership kepemimpinan, belajar juga tentang bagaimana berinvestasi dan yang lain gitu ya. Kak, ada lagi yang mau disampaikan tentang investasi? Apa aja selain investasi di hewan, di domba? Investasinya banyak, ada di Setia Mart. Apa itu Setia Mart? Dulu pernah buat kayak Indomaret gitu. Yang jualin kebutuhan gitu ya? Iya. Di mana itu tempatnya? Di Setia Kos. Jadi saya punya kos-kosan, kakak abang jadi investor buat persediaan kayak beras, minyak, gula gitu ya kak ya?
Oke. Iya. Selain itu ada investasi yang lain nggak? Investasi Ini apa? Sepeda listrik. oh ya investasi sepeda listrik. Jadi gimana ceritanya? Ceritanya tuh habis jualan terus dapat banyak uang, ditabungin uangnya, dibeliin sepeda listrik. Terus sepeda listriknya buat apa? Disewain Disewain di mana? di komplek. Di komplek. Siapa yang nyewanya? Teman-teman. Berapa? 1 menit Ya. 1.000. 1 menit 1.000. Jadi kalau 30 menit 25.000 dikasih diskon ya gitu. Jadi terbiasa dengan kayak gitu. Lumayan waktu itu sebulan pernah pertama tuh dapat berapa ya? Kita bagi hasil tuh 600.000 ada? 600.000 gitu. 600. Langsung bagi hasil. Karena AA dapat, kakak dapat, abang dapat karena mereka semua investor juga gitu. Jadi mereka terbiasa dengan pembagian dan itu waktu bagi hasil tuh saya sengaja mereka suruh pakai jas, terus dikasih amplop, jadi kayak RUPS gitu, rapat umum pemegang saham. Oh ada fotonya juga, ya. Ya nanti ya. Lanjut lagi Kak. Di True Financial, di buku ini, di buku Ayahku Inspirasiku, bahas tentang apa lagi? Bahas tentang belajar buat produk sendiri. Apa aja produk yang udah kakak buat sama AA terus dijualin misalnya? Misalnya buku ini ya? pedang-pedangan dari sedotan. Itu gimana ceritanya? Jualan keripik, ceritanya tuh sedotannya itu dulu bekas Manda sama Yanda jualan, tapi masih ada sampai sekarang. Ya. Nah Kate kepikiran punya ide ngebuat pedang-pedangan, terus dijualin, ternyata laku. Oke. Terus buat. Jadi dibuat pedang. Iya. Dijual berapa? Ke teman-teman? 20, 50 juga sampai 50. Oh tergantung dari apanya? Dari panjang, besar sama bagusnya. Jadi ada yang kecil 20.000, agak gede dikit 25.000, yang sampai 30.000 yang lebih tinggi itu dikasih gantungan kunci ya kayak ya? Iya. Jadi anak itu belajar tentang bagaimana edit value, nambahin nilai tambah dari sebuah produk gitu ya. Terus ini jualan apa Kak yang sebelah kanan nih? Sini. Jualan keripik. Keripik. Dulu, keripiknya beli di mana? Keripiknya tuh yang balan gitu ya, yang gede. Yang gede terus dimasukin ke plastik. Terus Manda punya alat itu. Terus dijual kemana? Dijual ke orang-orang. Oh ini jualnya. Iya. Ini fotonya nih. Nah, ini di usia berapa nih kakak? Di usia 8, 8 tahun udah jualan ya, harus berani jualan. Itu yang setiap hari. Jualan kemana aja nih yang sini nih? Ke dekat mana? Ke jalan. Oh ke jalan, Iya, yang dekat kantor dan yang lain. Itu malu nggak awal-awal? Awal-awal sih malu, tapi kalau udah terbiasa kan kayak mau pulang gitu. Pas di perjalanan kata-kata, mau lagi lah balik lagi. Tapi kata mana udah telat. Awal-awalnya kakak saling malu gitu ya, ini kamu aja yang ini gitu ya. Oke siap. Lanjut lagi Kak, I, apa I? Intellectual power. Intellectual power, bahas apa aja Kak di sini? Cintai ilmu dan cintai buku. Maksudnya gimana? Karena di buku itu ada banyak ilmu yang kita pelajari. Dari konsep setia itu juga Yanda belajar dari buku. Jadi semua yang kita mau kejar itu dan kita mau belajar itu harus di buku. Kalau biasanya setiap kita ke perpustakaan, ke toko buku, Yanda suka ngapain ke kakak abang? Suka bilang harus beli buku. Harus beli buku. Siapa yang biayain bukunya? Yanda. Jadi kalau ngomongin buku, itu saya bilang sama anak, sok nak di toko buku kamu pilih apapun, Yanda yang bayar. Karena saya dulu pernah ada keprihatinan ya, waktu saya masih muda tuh, saya nggak punya uang, datang ke Gramedia Merdeka, cari parkir yang gratis. Karena di sana tuh kan bukunya bisa dibuka ya, Teh, Kang. Saya buka, baca, selesai sampai 3 jam. Besoknya datang lagi, lanjut lagi baca. Karena saya nggak punya uang. Tapi saya bertekad, ya Allah, kalau suatu saat kau berikan saya rizki, saya ingin bisa investasi untuk baca buku, beli buku itu minimal 1 juta setiap bulannya. Dan alhamdulillah pas ada anak, ada rizkinya juga gitu ya. Nah saya jadikan itu habit. Bahkan waktu saya nikah sama istri itu minta maharnya 1 paket buku anak. Sampai hari ini masih ada. Udah 12 tahun nikah ya.
Yang buku anak tuh ya, yang Halo Balita ada tuh Halo ya. Balita. Jadi bermanfaat. Alhamdulillah, jadi kita punya koleksi buku yang cukup banyak di rumah. Ada buku saya, buku anak-anak. Betul ya Kak ya? Hampir setiap bulan pasti ada buku baru. Ya. Dan kapan Kakak baca biasanya? Kakak kan senang baca. Biasanya habis beli di jalan langsung udah selesai. Udah selesai. Jadi saking dia milih sendiri, di jalan belum sampai rumah udah selesai gitu. Buku apa yang Kakak suka? Apa sih? Komik ya, komik, tapi komik yang science dan yang lain, atau yang komik ini apa sahabat Sultan Muhammad Al-Fatih, terus apa? Salahuddin Al-Ayyubi. Al-Ayyubi. Oke. Fasilitasi semua gaya belajar ya, belajar sambil bermain, main sambil belajar. Gimana cara Yanda ngedidik kakak untuk belajar? Belajar tuh bisa di mana saja. Seperti nonton kita bisa belajar mengambil hikmah. Yanda suka challenge apa kalau nonton? Kalau nonton bioskop kalau nggak mau bayar mau gratis harus ada 10 hikmah. Setiap anak harus ngomongin 10 hikmah dari apa yang dia tonton. Ya nontonnya juga tentu udah kita seleksi gitu ya. Terus kalau apa lagi nih? Gaya belajar apa lagi? Kayak kemarin jalan-jalan ke Singapura, Malaysia itu juga belajar kayak. Kakak belajar apa aja selama kemarin jalan-jalan? Jadi gara-gara udah dapat buku, saya bilang saya kasih gratis deh. Tapi harus dapetin banyak hikmah. Kakak belajar apa di Singapura sama di Johor? Di Singapura tuh banyak belajarnya dari Apa? Dari transportasinya yang bagus. Betul, MRT ya. MRT, terus juga kebersihan gimana? Kebersihannya. Kalau ada sampah sedikit yang ngebuang sampah bisa didenda 500.000. Jadi mereka semuanya bersih, rapih gitu ya. Apalagi Kak di Johor Baru. Teknologi gimana? Teknologinya Kakak pernah lihat yang robot itu ya? Iya, teknologinya tuh luar biasa canggih. Di Changi Airport banyak ada robot, yang parkirin, ada robot yang ngejagain. Terus ada juga robot yang lagi dicas. Terus yang ini juga ya, hiasan-hiasan elektrik gitu ya. Itu inspiring buat kakak. Iya. Bahkan di Legoland kakak juga belajar tentang programming robot ya, sama robot. Dapat sertifikat juga ya. Berkesan nggak kemarin 3 hari di sana? Berkesan banget. Berkesan banget ya. Oke, nah itulah cara belajar. Jadi belajar tuh dimanapun, kapanpun, dengan siapapun gitu ya. Lanjut lagi Kak. Maaf. Ini Kak. Ini apa nih? Apresiasi kreativitas. Jadi dulu waktu umurnya 5 tahun itu kakak dengan Ate suka challenge ngegambar. Nah terus hasilnya difotoin, kasih ke Manda. Terus buat Lego, seneng Lego juga. Dari dulu juga sering tampil ke depan. Jadi terbiasa tampil ke depan. Misalnya saya ada 100 orang member kelas judo, disuruh ngapain tuh biasanya awal-awal? Biasa mah awal-awal Ngaji, jadi dites hafalan Quran, ngaji misalnya juz 29, juz 30. Akhirnya jadi berani ya Kak ya? Oke, selanjutnya belajar dari para tokoh. Kakak pernah jalan-jalan kemana nih yang waktu ini nih? Oh iya, dulu pas masih belum punya buku ini belajar ngebuat buku dari ini. Oh iya. Dari Abiku memang beda ya. Memang beda. Terus jalan-jalan ke ini ada Ustaz Cahya di Takaryawan di Jogja. Jadi cara belajarnya itu misalnya saya ya suka nge-mentor atau saya misalnya ketemu para tokoh, saya pasti suka ajak mereka gitu. Karena gini, saya dulu sama waktu kecil seperti beliau, ayah saya itu suka jadi khotib Jumat. Jadi terbayang-bayang sampai sekarang saya masih kecil di situ, saya ngantuk, saya tidur, tapi masuk ke dalam memori saya, ayah saya orang yang soleh, ayah saya punya lingkungan yang baik dan saya ingin jadi lingkungan yang baik di masjid dan yang lain. Nah itu pun yang saya terapkan ke anak. Anak harus tahu pergaulan bapaknya seperti apa, siapa teman-teman bapaknya, apakah teman-temannya baik atau enggak. Nah itu yang nanti akan jadi memori indah di masa depan gitu ya. Nah ziarah kakek buyut, gimana Kak? Ini ada dalam buku juga. Ziarah kakek buyut. Oh iya. Yang dulu pernah pergi ke Banten. Ya, karena saya orang Banten ya, ibu di dari sana Banten. Tuh ada kakek,
almarhum ya. Nenek ikutan, terus juga Oh ya, buyut kayak udah betul, meninggal. buyut udah meninggal, betul, 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 betul. Suka ziarah juga ke makamnya, Ya. terus memahami nasab dan kasab. Nah, jadi kalau nasab itu, ini saya belajar dari abikum yang beda ya. Kita tuh harus tahu nasab sama kasab teh. Akang teteh tahu nggak kakeknya profesinya apa? Itu namanya kasab. Nasab itu berarti kamu tuh sebenarnya orang tuamu, kakekmu, nenekmu itu punya orangnya kayak gimana sih, karakternya gimana? Karena biasanya kita tuh nggak akan jauh dari karakter dan juga kebiasaan, juga bahkan apa ya, profesi. Misalnya nih ya, saya ini kakek saya itu pengusaha, pedagang. Dulu pedagang dari Banten ya, pedagang durian, terus juga peternakan, perkebunan, terus juga daging di Jakarta gitu ya. Terus turun lagi, profesi lagi, ayah saya itu pendidik. Nah gitu ya, terus dari sebelah dari sebelah ayah, dari ayah saya gitu. Sama ternyata kunciannya kasabnya itu adalah seorang pedagang dan pendidik. Ya udah, nggak usah jauh dari sana. Karena ketika kita tahu nasab sama kasab kita, maka kita akan tahu kekuatan dari keluarga kita. Nah kadang nih nikah teh kita nggak ngerti, ini mau dibawa kemana sih? Pokoknya nikah udah 10 tahun, 20 tahun, ya udahlah pokoknya gitu aja. Anak akhirnya ke sini, ayahnya ke sana, ibunya sibuk itu, nggak ada visi. Nah ketika kita sudah memahami nasab kasab, kita akan ngerti apa visi keluarga kita dan apa kekuatan dari keluarga kita. Misalnya, abdi mah di Tasik Kang, di Tasik mah banyaknya itu adalah jualan baju misalnya fashion, ya udah jadi aja ahli di sana. Jadi yang terbaik, didik anak juga untuk meneruskan bisnis orang tuanya. Karena oleh Allah sudah dimudahkan untuk nasab dan kasabnya itu. Gitu ya Kak ya? Ya, Iya. siap. Lanjut Kak. Community based education, butuh orang sekampung untuk mencetak anak soleh. Jadi kita butuh komunitas Akang Teteh ya. Jadi kita nggak bisa mendidik anak cuman satu keluarga, tapi harus satu keluarga besar, saudara, bahkan buat komunitas sendiri. Saya misalnya kemarin anak-anak selesai juz 2930, kita buat apa dulu ya, kayak haflah gitu ya, dites ya. Gimana tuh? Dites di depan keluarga. Di keluarga. Keluarga besar. Iya. Terus kalau nggak salah semuanya bisa dapat hadiah. Nah, gitu. Jadi kita biasakan untuk bukan cuman kita yang mendidik tapi keluarga besar, tetangga itu juga harus sevisi dan buat komunitas yang sevisi. Kayak gini nih, yang sevisi. Ya, dikit lagi action power Kak, silakan. Nanti kita buka sesinya tanya jawab. Action power. Action power. Futsal dan melatih Endurance dan teamwork. Kakak suka main futsal nggak tiap hari? Suka. Sama siapa? Pelatih. Oh sama Yanda. Sama Yanda. Di rumah. Di rumah. Jadi kita olahraga tiap hari di rumah main futsal. Jadi rumah cukup besar, ya lumayan lah lapangnya. Biasanya saya sama anak ketiga tanding sama kakak sama AA gitu. Terbiasa supaya apa? Melatih disiplin, melatih teamwork dan juga melatih endurance ya. Terus kakak juga ini ya ikut organisasi juga ya. Futsal. Futsal, oke siap. Lanjut. Les apa? Les berenang. Karena Hmm. ini tuh suatu sunnah. Sunnah dari Nabi. Nah, ajari anak-anakmu berenang, memanah dan berkuda. Kakak dilatih renang dulu gimana ceritanya? Dulu tuh belajar renang tuh asalnya cuma berenang biasa, tapi lama-lama kelamaan pengen bisa Serius berenang, ya, serius. akhirnya Yanda siapin ikutin klubnya ya? Ya. Tapi lumayan susah, jadi kakak keluar terus belajar sendiri. Tapi belajar sendiri jadi lebih mudah. Lebih mudah. Si Yanda suka kasih challenge? Suka. Apa challenge? Dari ujung ke ujung dapat 50.000. Nah, jadi daripada bayar pelatih mendingan challenge aja karena udah punya dasarnya. Nah misalnya 30 meter, kamu dari ujung sampai ujung balapan sama A, juara 1 dapat 50.000, juara 2 dapat 25.000 gitu. Jadi saya biasanya sekarang udah ahli Kak renang? Udah. Oke siap. Berkuda,
Kakak pernah les berkuda? Pernah. Oh ya, yang di sini Afati pernah jatuh. Oh pernah Dari jatuh kuda. Apati. Jadi agak traumatis. Iya. Kalau kakak justru pernah ini ya, pernah Pernah latihan latihan berkuda. kuda tapi Ada sekarang udah enggak kan kena. gigit kuda. Jadi dia ada cerita karena dia saking orangnya kreatif gitu ya. Oh udah ikutan berlatih berkuda sampai 2 bulan kalau nggak salah ya, Kak ya. Iya. Udah punya topinya ini. Terus dia ke Darussunnah di Agim. Udah selesai dia berkuda, terus ada kuda yang gimana Kak? Buta. Ada kuda Kasih buta, roti. dikasih roti, terus digimanain kakaknya? Bukannya dimakan rotinya malah ini yang digigit. Jadi kakaknya digigit kuda. Nah dari situ dia agak traumatis gitu ya. Mungkin udah ada 3 bulan 4 bulan ini belum lagi berlatih lagi gitu ya. Nah itu. Jadi tapi berkuda melatih kepemimpinan dan kegesitan. Kakak sampai udah bisa ya ini kuda ya? Udah bisa. Bisa Oke. sendiri. Memanah. Memanah. Kita sampai punya panahannya juga. Punya panahan sendiri. Melatih fokus dan keberanian. Oke. Sampai kakak tuh ingin apa? Latihan nembak ya waktu itu? Oh ya, nembak apa? Pistol. Pakai pistol ya? Pistol. Yang komunitas itu, tapi belum ya sampai sekarang ya. Oke, siap. Nah ini Love the Sea, ya ini mah ini aja ya, cepat aja lah ya. Hiking ke gunung Kak? Hiking ke gunung juga bisa kita ambil hikmah karena di sana tuh banyak keajaiban yang Allah cipta. Misalnya gunung yang indah, pohon-pohon yang bagus. Kemarin terakhir dengan Yanda kemana? Kebun? Oh ya, ke kebun durian. Ke kebun durian, sampai nggak pakai sendal ya? Iya. Karena becek ya. Jadi kakak terbiasa ya sama anak-anak itu dekat sama alam gitu ya. Nah ini sama kayak sekolah rimbanya Kang Diki ya. Oke, lanjut. Nah ini kita juga ada boys time. Jadi ada boy time, ada girl time, ada couple time, ada me time. Itu penting ya. Jangan sampai anak hilang sosok ayah. Banyak ayah biologis tapi sedikit ayah ideologis. Maka kalau tanya aja, Yanda sering nggak bersama dengan kalian? Sering. Nah sering. Jalan-jalan Karena pagi. bahkan kadang nggak dengan manda, betul nggak? Iya. Iya, jadi misalnya saya sama kakak aja atau saya sama kakak atau AA sama abang sama saya atau abang aja gitu. Itu penting untuk mentransfer attitude. Saya misalnya gitu ya, saya nyetir abang berdua gitu. Itu abang banyak pertanyaan-pertanyaan yang lucu, yang kreatif, yang unik, yang itu kalau bertiga nggak akan tersampaikan. Nah itu penting kita touching anak satu persatu gitu. Nah oke, cukup sampai sini, nanti kita ada penutup. Tapi sebelum itu mungkin ada sesi tanya jawab, bisa nanya sama Kakak Haikal, nanti Apati atau sama saya juga. Silakan kalau ada yang mau di-sharingkan, Teteh, Akang, Ibu, Bapak kepada Kang Diki, silakan mau diingat Mangga. Oke, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah luar biasa. Sering kita banyak belajar inspirasi dari Dede Fatih. Haikal. Kakak Haikal ya. Dari Kakak Haikal kita banyak inspirasi butuh terutama buat teman-teman yang sudah punya anak gimana ya. Luar biasa untuk pengasuhan atau parentingnya dari Kang Setia Perkon. Baik teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya? Boleh Teteh? Ya silakan Teh. Di belakang Teh. Apati, ayo sini, takut ditanya. Sini HP-nya. Abang mau sini sayang, come on. Silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cika. Siap. Di sini mau nanya lebih ke Pak Setia sih. Siap. Tadi mungkin setelah sharing, Masya Allah tadi saya dengarnya banyak banget, berarti hasil dari parenting ini tuh dampaknya bagus banget. Tapi kalau ditarik ke belakang lagi, saya tuh lebih penasaran struggle yang Bapak rasakan gitu ketika mulai menerapkan parenting ini kepada anak-anak. Karena kalau mungkin dilihat juga kan anak kecil itu susah ya buat dikasih tahu gitu. Nah itu caranya gimana sih sampai bisa anak-anak itu ya mungkin seperti Haikal ataupun Kak Fatih misalnya gitu. Itu yang pertama, kayak struggle-nya mungkin ada tipsnya apa gitu. Karena kebetulan saya juga punya beberapa keponakan, terus kayak gimana ya buat nerapinnya tuh susah gitu karena mereka tuh anak-anak gitu. Jadi kayak belum tahu yang benar dan yang salahnya seperti apa. Siap. Terus
Kalau yang kedua itu lebih ke mungkin gak semua orang tua itu kan punya boys times kayak gitu, kayak parenting tentang itulah ya, pengetahuan tentang itu. Betul. Jadi sehingga banyak juga yang bilang kalau anak laki-laki itu lebih dekatnya sama ibu, tapi kalau misalnya kalau anak perempuan itu dekatnya sama ayah. Nah tapi kan pada kenyataannya kalau misalkan dilihat dari yang Pak Setia ini, Bapak menerapkan hal itu ya, tapi kalau misalkan ada lagi nggak cara lain selain gimana untuk mendekatkan, karena kan gak setiap orang tua itu bisa terus sama anak-anaknya. Gimana kalau misalnya orang tuanya itu kerja di laut, di mana gitu, ada tips yang lain nggak gitu Iya, betul. untuk bisa mengatasi hal Siap. tersebut. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh yang nanya langsung saya kasih, udah nikah belum Teteh? Belum, rahasia manit jodoh. Wah, pokoknya nanya aja udah dikasih. Ya Kang Diki ya, punten ya Kang Diki. Ini menarik pertanyaannya, bagus ya. Yang pertama tadi tentang gimana sih cara mungkin menaklukkan atau menundukkan anak ya. Seringkali anak itu memang beda-beda dan juga gimana orang tua itu ya kadang kita takluk dengan anak gitu. Nah sebenarnya parenting itu seni leadership. Saya pernah sampai belajar tuh banyak gitu ya. Salah satunya dengan Pak Halilintar yang punya 11 anak ya, Gen H gitu ya. Dulu sebelum terkenal saya 6 bulanan lah pernah mentoring atau coaching langsung sama beliau. Dengan Atta Halilintar dan yang lain gitu ya. Saya banyak belajar, waktu itu masih punya Fatih Haikal yang masih kecil gitu. Kita belajar dan salah satu yang saya dapatkan, saya nanya, Pak gimana sih supaya anak itu bisa takluk sama kita gitu. Nah yang pertama adalah ayahnya, ibunya memang harus walk the talk. Anak tuh tahu kok, kan anak tuh 24 jam sama kita, bener gak? Ya gimana mau anak itu nurut sama kita, wong kitanya aja. Misal gini, sholat, tapi bapaknya tara sholat. Bapaknya keur nonton Persib misalnya gitu ya. Ya kaburomak tanah tuh, nanti anaknya malah ngetawain, bapak mau sholat aja, bapak aja gak pernah sholat misalnya gitu. Itu yang pertama, keteladanan itu number one gitu ya. Nah saya alhamdulillah dari dulu ditempa sama seperti ayah saya nempa saya gitu. Dari kecil tuh wajib bangun subuh. Sholat subuh berjamaah di masjid, kalau enggak, itu udah ngeri banget lah. Dan setelah sholat, ngaji bareng. Dan disitulah transfer spiritual, bagaimana keteladanan. Dan itu rutin, yang capek itu rutinnya, istiqomahnya. Ya pernah, kalau beberapa kali saya misalnya enggak fit, saya minta maaf, nah ayo sholat bareng-bareng gitu ya kayak. Terus berjamaah nanti ngaji, mereka udah auto. Tapi kalau saya ada pasti nambah hafalan Quran, sharing juga. Waktu itu bahkan pernah kita ngehancak kitab ya kayak tentang apa akhir zaman, fikih sunnah, macam-macam lah. Kita ngehancak gitu ya setiap subuh. Gak apa-apa biarin. Halo. Nah yang kedua, kok jadi lupa lagi nanti yang kedua ya. Nah tadi yang pertama itu. Keteladanan, terus juga, yang kedua adalah tentang boys time atau waktu dengan anak gitu. Gimana kalau orang tuanya sibuk, gini teh, tahu Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim banyak waktu enggak sama Ismail? Enggak ya, tapi anaknya soleh enggak? Soleh ya, betul enggak? Betul enggak? Coba kita pikirin, kan waktu itu masih ingat enggak ceritanya? Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah menyimpan Siti Hajar, ya kan? Sama Ismail di lembah tak berpenghuni namanya Bakkah atau sekarang jadi Mekah. Ya, ditanya waktu itu, hai Ibrahim, apakah kamu mau meninggalkanku? Diam. Hai Ibrahim, apakah kami sendirian berdua di sini? Diam. Tapi ketika ditanya, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim nganggu kepala. Kalau sekarang emak-emak, teteh-teteh dikitukan ku suamina, kumaha tuh ya. Pasti ngomongnya, suami apa kan, ceraikan aku, kan gitu ya. Tapi kalau ingat dengan bahwa ini adalah perintah Allah, apa yang terjadi? Kalau memang ini perintah Allah, kata Hajar, insya Allah Allah akan
mencukupkan kami. Akhirnya Allah kasih banyak banget bonus. Salah satunya Mekah Allah suburkan. Doa dari siapa? Doa dari Nabi Ibrahim di kejauhan. Ya Allah, jadikan Mekah menjadi baldatun thayyibatun, menjadi negeri yang begitu berkah, yang thayyibah. Sampai sekarang Teteh kalau lihat di sana, kalau umroh pasti banyak sayuran. Padahal di sana di mana buat sayuran, buah-buahan, betul enggak? Itu berkah dari doa dan berkah dari keikhlasan seorang istri. Nah, makanya kembali ke pertanyaan, mungkin enggak ya enggak punya waktu banyak sama anak. Nah, yang penting itu kualitas. Ini mah kuantitas, ada sih bapaknya teh di rumah tapi main HP wae. Enggak ada nonton sama anak, enggak ada main bola sama anak. Yang ada tuh ya anak juga menjauh sama orang tua. Harusnya hadir hati, hadir waktu, dan itu kadang melelahkan. Tapi ya saya suka bilang gini, Ustadz mah bisa ada di badal Ustadz, CEO ada manajer, ayah ada badal ayah, nggak ada badal ayah. Nih saya misalnya CEO, saya punya banyak karyawan, ya tapi anak nggak kepikirin, anak nggak dapat kasih sayang, atau saya ustadz misalnya, saya keliling ngisi ceramah di mana-mana, tapi anak nggak dapat kasih sayang. Belum tentu anak jadi cinta sama dakwah loh. Banyak orang tuanya pendakwah, tapi akhirnya jadi benci dengan dakwah anaknya. Kenapa? Karena ayahnya gagal jadi seorang ayah. Dia sukses mungkin jadi ustadz, tapi dia gagal. Maka saya suka bilang, pernah nggak Yanda ceritain tentang mercusuar? Nah, ceritain nggak? Waktu kita jalan-jalan kemana? Ke jalan-jalan ke Anyer. Di sana tuh kan ada banyak pantai. Nah, ada mercusuar di dekat hotel yang kita mau nginep. Terus Yanda bilang, coba ambil satu hikmah dari mercusuar, nanti dapat 5.000. Kakak tuh berpikir tapi nggak tahu. Yanda ngasih tahu kalau mercusuar itu menerangi yang jauh tapi tidak menerangi yang dekat. Kita jangan jadi mercusuar. Orang kagum, tapi orang terdekatnya, lobang ngomong ngungkul. Banyak gak yang kayak gitu? Dia CEO, dia tokoh hebat, dia selebgram. Dia orang semuanya happy, bangga sama dia, keren kamu. Tapi anaknya, istrinya gak dapat waktu. Bukan waktu yang harus banyak ya Teh. Tapi yang terpenting adalah quality time. Ayah ibu kita butuh waktu kehadiran kita, betul gak? Sepupu, keponakan. Bayangin Rasulullah SAW waktu itu istrinya banyak, setiap istrinya masih bisa disapa setiap pagi. Tah kumat cara berpikir, masih ada waktu untuk ngurusin umatnya dari siang sampai sore, masih berjihad, masih bersenda gurau sama Aisyah. Saya kembali, Masya Allah, inilah waktu yang efektif dan muslim itu harusnya. Makanya kenapa kita bilangnya setia, ada spiritual, emosional, true financial, intelektual. Jangan cuma kita spiritual ibadah tapi ternyata emosionalnya istri enggak terbahagiakan, anak tercederai. Banyak loh anak yang akhirnya nauzubillahik LGBT, anak yang akhirnya fatherless, akhirnya kecewe-cewean atau kecowok-cowokan. Banyak. Kenapa? Tadi. Bahkan kita ada satu budaya peluk, betul Kak? Setiap kita kalau ada sholat berjamaah bareng, pasti salaman, terus pelukan, minta maaf. Anak ke orang tua, anak sesama anak gitu ya, saling mendoakan, saling mengikhlaskan. Dan katanya istri, wanita, anak yang sering dipeluk oleh ayahnya, oleh suaminya, itu menjadi anak yang percaya diri. Tapi kalau yang jarang dipeluk jadi kayak ada sesuatu yang hilang. Makanya banyak yang pacaran, ganti pacaran karena mungkin dia kurang kasih sayang sentuhan dari ayahnya. Itu yang dinamakan fatherless. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Teh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi, Kang Diki. Ada yang mau nanya lagi boleh? Atau di-sharingkan lagi silakan. Iya, terima kasih. Teh siapa Teh? Oh, Teh Cika ya. Oke, terima kasih Teh Cika. Sudah terjawab ya, luar biasa. Dan dapat hadiah pula ya Teh ya, alhamdulillah. Meskipun masih single Kang, iya. Tapi Sudah perhatian Kang ya, udah aware dengan ilmu parenting. Nanti apalagi kalau baca buku ini lebih keren lagi, ya, jadi persiapan ya. Betul.
Baik, dari teman-teman yang lain, ada yang bertanya lagi? Ada sharing lagi silakan. Silakan. Boleh Akang? Teteh? Mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau di-sharingkan? Yuk, boleh. Silakan. Mumpung ada kesempatan nih. Oke. Ya, Oh silakan. iya, silakan Ya, Kang. boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Kang atas penjelasannya. Yang saya mau tanyakan tadi kan Kang Siapurkon bilang ngajarin anak itu keteladanan ya. Iya, Keteladanan. betul, keteladanan. Nah sedangkan kan saya misalnya dalam pekerjaan itu emang banyak menggunakan HP gitu Iya, iya. untuk buat konten. Nah misalnya kita itu nggak mau si anak tuh emang main HP terus gitu. Iya, iya. Tapi Kecanduan sedangkan kecanduan gadget. Ya, kecanduan gadget gitu. Tapi ya mau gimana saya misalnya di rumah harus kelihatan gitu. Saya tuh lagi pegang HP gitu. Iya. Apakah kita nggak apa-apa gitu misalnya mungkin membatasi saja atau mungkin kitanya harus ngumpet gimana bagusnya gitu. Jangan di depan anak tapi agak Siap. susah juga gitu. Bagus. Nah, mungkin gimana solusinya? Terima kasih. Apa Tih? Jawab. Jadi kalau Avati sama Kak Haikal, kalau udah berkarya itu dikasih 30 menit. Jadi boleh main HP. Tapi di waktu 30 menit. Jadi nggak terlalu lama-lama. Terus dikasihin ke Manda sama Yandanya. Iya. Iya. Dan HP-nya satu. Bukan. Jadi gantian antrian ya. Agak ini kadang, cepet kakak, sebentar kakak belum 30 menit, baru 20 menit. Ah itu kadang kayak gitu. Ya karena pas juz 29 selesai, saya udah mau ngasih iPad, ya maksudnya udah mau ngasih tab gitu. Tapi dipikir lagi, belum nih gitu. Karena kita sebagai orang tua tahu, kalau anak tuh udah keranjingan gadget, terus kita kasih, kita fasilitasi, itu yang bahaya. Berarti nanti ditanya oleh Allah, kenapa kamu nggak fasilitasi, ya kan? Saya bilang sama kakak abang, someday kamu bisa beli sendiri kok, gampang. Tapi Yanda kelihatannya belum bisa ngasih sekarang, karena Yanda lihat kalian ada kemungkinan kecanduan kalau dikasih. Makanya kita masih batasi. Tapi nanti kalau mereka udah akil, udah makin sadar bahwa HP itu untuk buat karya, Akang ini yang menarik Akang Teteh, buku yang kakak buat, ini kakak bukan penulis jujurnya, tapi kakak apa? Penyuara. Penyuara. Maksudnya gimana Kak? Coba gimana cara kakak buat buku 220 halaman, 218 halaman, gimana caranya? Pakai voice note yang bisa jadiin tulisan. Ngerti nggak? Jadi HP yang ya nggak bagus-bagus banget itu HP jadul gitu ya, tapi ya maksudnya bisa internetan dan yang lain. Itu sebelum mereka 30 menit main, ya itu mereka harus berkarya. Kakak setiap hari selama 2 bulan ngerjain ini harus berapa voice note, berapa judul yang kakak buat? Tulis ngomong. 3 atau 4. 3 atau 4, baru bisa 30 menit. 30 menit ngapain kamu? Ya juga nggak tahu. Ngedit atau enggak Ngedit video. Karya, ngelihat cara Di YouTube gitu ya. ya. Jadi 30 menit YouTube-nya juga atau 30 menit ngeditnya juga itu harus ada karyanya. Jadi ngerti gak Kak? Maksudnya kan maaf ya banyak yang HP teh bebas we nonton apa aja. Enggak, ditagih lagi setelah itu. Jadi dan mereka banyak habis di luar, makanya item. Sengaja biar capek. Anak laki-laki itu Kang energinya tinggi Kang. Jangan sampai dia di HP terus. Jadi saya tuh senang kalau ibunya langsung ngomong, itu kakak sama A dari siang belum pulang-pulang gitu. Bahaya ada anak kecil gitu ya kan. Saya aja dulu lari, dulu mau main gatrik, main boy-boyan ya Kang Niki ya. Main bola gitu, sama ya itulah anak gitu, itu dunianya anak daripada main HP. Main HP kan maaf ya matanya akhirnya keranjingan. Jadi apakah saya suka main HP di depan anak? Iya.
Kan tapi anak-anak tahu, saya bukan main HP, saya ngedit, ngupload, bahkan mereka yang nge-story. Ini tadi kakak foto nanti diedit oleh mereka. Jadi mereka tahu bahwa HP itu bukan untuk dinikmatin tapi jadi alat supaya berkarya gitu loh. Ya ini hasilnya dari HP bisa buat satu buku. Makanya penyuara dia itu bukan penulis. Kalau nulis kan anak kecil capek lama Kang. Tapi pakai itu sampai dia bilang loading nih. Misalnya kakak ngomongnya apa, jadinya apa gitu ya, harus diedit lagi gitu. Ya, tapi alhamdulillah Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Kalau ada kesungguhan, ini bahkan minta doanya Akang Teteh, next kita sedang lanjut lagi komik. Jadi udah buku, ini udah mulai namanya Celoteh Haikal, ada di komik. buku ini di akhir ya, komik ya. Karena kakak itu udah punya 120 pertanyaan lucu dari kecil, yang itu buat ngakak. Misalnya apa sih Kak? Ini lupa lagi juga. Misalnya kakak pernah nanya apa ke Manda? Nah itu biasanya pertanyaan dirinya ke Manda, yang Manda tulis semuanya. Akhirnya insya Allah jadi komik. Nanti yang buat komiknya apa Tih? Silakan, apa biasanya? Misalnya apa Kak? Kayak banyak sih kayak gimana caranya. Oh yang Ibu Nenden Oh ya, yang Ibu Nenden. Jadi Dulu tuh ada ART pembantu. ada pembantu. Nah terus kakak tanya Nah, mau cita-citanya mau jadi apa? cita-citanya mau jadi Terus apa tuh, Bu? Jawab Jawab ibunya tuh. gak tahu pokoknya mah lupa jawabnya apa. Ah. Terus kata-kata kenapa sekarang jadi pembantu? Nah kenapa tuh sekarang jadi pembantu, kan ngakak gitu. Jadi sesuatu yang ibu kok cita-citanya mau misalnya jadi PNS gitu. Tapi kenapa ibu jadi pembantu? Jadi karena dia tuh orangnya kritis. Tapi kritis itu yang membuat akhirnya jadi cerita lucu gitu. Dan ibunya ya Manda nulis itu semua jadi sebuah komik nanti insya Allah gitu ya. Nah gitu Kang ya. Jadi tentang screen time jangan sampai juga itu buat anak akhirnya jadi terlalu kecanduan. Karena kalau udah candu, nauzubillahik, bisa tantrum. Dan kalau udah tantrum kayak gitu akhirnya ya udah susah. Akhirnya orang tua yang takluk sama anak. Nah mendingan dari awal kita strict. Dan saya orangnya komit. Kalau dia, biasanya yang ngancurin adalah suami sama istri gak kompak. Kata bapaknya, geus lah daripada nangis wae, bae kasihkeun. Nah itu udah salah. Suami sama istri harus kompak. Nah banyak kejadian anak itu gagal dididik oleh ayah ibunya karena ibu bapak gak kompak. Bapaknya ngebebasin, ibunya strict. Ibunya strict, bapaknya nggak bebas. Terus aja kayak gitu. Akhirnya ada anak ibu, ada anak ayah. Betul nggak? Banyak kejadian kayak gitu kan? Ini mah anak ibu. Misalnya, kakak salah gitu. Terus saya bilang, push up 10. Yana suka ngasih push up? Iya. Salah apa kalau, ini Teteh saya tambahan ya. Saya ngacu ke Ali bin Abi Thalib. 7 tahun pertama anak jadikan dia raja. Jadi nggak ada hukuman buat anak 7 tahun pertama. Tapi 7 tahun kedua jadikan dia prajurit yang tertawan. Nih 7 tahun kedua. Makanya agak strict nih buat 2 anak ini. Kenapa? Karena kalau 7 tahun kedua ini dibebasin sebebas-bebasnya, itulah kenapa ada kenakalan remaja. Dalam Islam kata Ustadz Aat, Bang Aat, itu gak ada remaja. Remaja yang labil gak ada, yang ada juga pemuda. Nah saya nih sedang nyiapin kakak jadi pemuda bukannya jadi remaja. Remaja mah labil, galau ya teh. Galau, usia 25 masih galau, 30 masih galau. Ini insya Allah minta doanya kakak mah target saya 18 tahun nikah. Emang bisa gitu Kang 18 tahun nikah? Iya 10 tahun sekarang kan udah disiapkan. Bahkan ini targetnya SD, gimana Kak yang Anda bilang tuh SD main 10 juta pertama. SD 10 juta pertama insya Allah udah nyampe. Masuk ke SMP 100 juta. 100 juta pertama, SMA 1 miliar. 1 miliar pertama. Itu targetnya. Jadi di kurikulum kami disiapkan anak itu untuk paham dengan yang kayak gitu dan punya target. Buat apa? Pencapaian dirinya aja gitu. Dan untuk dia cepat untuk memahami bahwa dia adalah seorang pemimpin, jadi orang laki-laki yang tanggung jawab, yang siap menafkahi, Buat yang siap roadmap. mengimami. Ya, apa? Buat roadmap. Bahkan di buku ini buat roadmap hidup. Apa itu Kak roadmap hidup? Roadmap hidup itu adalah jalan hidup biar kita nggak pusing mau kemana. Misalnya Kayak kita sekarang 10 tahun. mau jadi apa? Mau jadi apa, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sampai 60 tahun. Kakak udah buat di sini tulis. Udah. Nah, ada di buku ini juga
roadmap nanti bisa dicontek juga buat anaknya, keponakan atau buat akang teteh juga. Udah buat roadmap hidup? Tuh ingat tukang naon roadmap hidup ya. Nggak penting karena kita kadang nggak ngerti kita mau kemana dalam hidup. Nah anak-anak saya pernah ajarin dia tentang roadmap hidup, ke kakak juga ya, ke juga ya Seng ya. Pernah diajar, roadmap hidup ada yang keinget waktu itu apa roadmapnya? Bisa membantu adik dan orang tua. Sampai 60 tahun. Iya. Apalagi udah ditulis ya, tapi semuanya. Jadi memang saya tugasin gitu. Kang mungkin ya hadiah lagi teh. Tadi Akang spesial ada self love terapi. Bang Kang, hatur nuhun. Jazakallah wa yakum. Terakhir mungkin Kang, satu pertanyaan terakhir. Mangga, silakan. Oke, terakhir sebelum ditutup, Teteh. Oke, silakan. Siap. Oh yang mana? Ya siap boleh. Oh berarti kedua terakhir ini ada satu lagi kayaknya kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina. Ustadz mau bertanya. Siap. Yang boleh dua pertanyaan? Boleh. Yang pertama, tadi itu kan udah disampaikan gitu ya. Masya Allah gitu dari anak-anaknya tadi yang Ustadz sampaikan tuh. Mereka setiap main apapun itu kemanapun itu selalu ditanya gitu. Terus selalu bisa menjawab apa hikmah. Kayak tadi apa main ke alam misalkan kayak gitu. Terus main ke manapun gitu ya. Selalu ditanya hikmah apa yang bisa diambil. Nah itu tuh kan kebanyakan anak-anak tuh kayak ya udah kalau main-main gitu. Kalau main-main nggak pernah jarang gitu. Kebanyakan orang tua jarang yang nanya apa yang bisa diambil gitu apapun itu. Nah itu tuh cara menanamkan ke anak supaya kayak gitu tuh gimana gitu. Sedangkan kalau misalkan kayak kita kan nanya ke anak tiba-tiba kayak gitu terus anak kan mungkin belum ngerti atau gimana gitu, belum paham. Terus yang kedua emosional yang tadi kan ada setia, yang emosional power itu tuh kan kalau kalau seorang ibu sama ayahnya kalau misalkan ngasih tahu anaknya tuh kalau anaknya membangkang misalnya gitu, apakah itu tuh bisa berkaitan sama didikan orang tuanya, misalkan kayak dari awalnya tuh harusnya orang tuanya kayak gimana biar anaknya tuh tidak membangkang ke orang tuanya, terus kayak biar orang tuanya tuh enggak mendidiknya tuh tidak dengan emosi gitu, marah-marah misalnya karena anaknya nggak bisa dikasih tahu gitu, itu tuh harus berawal dari mana? Oke, gitu. saya orangnya suka lupa, saya jawab dulu satu persatu. Ya. Teteh pegang dulu mic-nya. Yang pertama tadi tentang anak yang gimana teh? Yang tadi yang ambil, maksudnya setiap apapun. Yes, hikmah ya. Gimana ya Kak, kok kamu AA deh juga, itu karena apa? Salah satunya AA ini yang susah, karena AA kan cool orangnya, jarang ngomong. Tapi AA jadi bisa, karena dipaksa awalnya, jadi terbiasa. Misalnya, kalau nggak bisa 10 hikmah, bayar 5.000 karena nonton tadi oleh Anda disubsidi. Akhirnya dia terbiasa, mikir itu. Kadang dibantuin oleh kakak, kan kakak mah cepet gitu ngomong, ini A. Tapi akhirnya dia terbiasa untuk mengambil hikmah, betul gitu ya ya? Awalnya gimana kalau nge-hikmah tuh? Suka gugup atau malu apa. Tapi kakak ngebantuin gitu, jadi termotivasi buat bisa ngambil hikmah. Jadi gitu. Teh, memang harus dirangsang. Apapun juga ya, dan Allah tuh kasih sama anak-anak kita itu kelebihan dan kekurangan, nggak apa-apa. Ada anak yang dia ngomong logikanya oke gitu ya, retorikanya bagus, tapi ada yang diem tapi ini kayak apatis orangnya cool, diem tapi kasih sayangnya sama adik gitu ya, sama ibunya, oh itu nggak ada duanya dan nggak pernah membangkang. Ini secapek apapun. Tolongin ini, tolongin ini. Dan kita tuh terbiasa minta. Tolong, Kak tolong gitu ya. Kita minta. Dan ini kakak suka ragang les. Nanti Wanda ini, ya setiap anak ada kekurangan kelebihan. Gak perlu kita banding-bandingin. Karena punya keunggulan. Nah orang tua yang kadang jadi marah sama anak teh. Karena dia selalu melihat itu kekurangan anak.
Tapi kalau lihatnya kelebihan kayak Abang Saib, ini Abang Saib 6 tahun nih di belakang tuh deket Teteh tuh. Itu kita ke villa kemarin jalan-jalan ke Jogja, nyewa HS keluarga besar. Mau pulang dari villa, diberesin. Abang nggak disuruh apa-apa, udah langsung ngebersihin, nata, berarti dia seneng interior design. Dan abang itu selalu ngomong, ingin ke hotel dari 3 tahun. Kalau ada bangunan-bangunan tinggi dia selalu bilang, ingin abang punya hotel, gitu. Ini passionnya desain, ini passionnya apa kak? Berarti kakak ya nulis, ya, terus juga alam. Ya. Ini ada beberapa bisnis saya, ya jadi saya udah punya petanya. Ini Apati di Setia Corp, ini kakak Haikal berarti nanti di Setia Agro, Setia Farm, gitu ya. Kita punya perkebunan durian. Abang Saib, saya punya kos-kosan, nanti mungkin hotel minta doanya. Nanti Abang Saib insya Allah pelanjut. Kenapa? Karena abang itu udah punya sense of seni gitu ya. Jadi dia tuh ini tahu gitu mana hotel yang bagus, mana hotel yang jelek gitu. Karena dari dulu ya kita suka hotel ngisi training, ngisi ini diajak anak-anak. Jadi terbiasa. Akhirnya anak itu punya muyul kecenderungannya masing-masing. Dan nggak usah dipaksakan. Yang penting kuncinya adalah tauhidnya dibenerin. Kata Pak Halilintar ketika saya tanya, Pak gimana kok anak-anaknya 11 anak luar biasa gini. Kata Pak Hali, kuncinya adalah benerin dulu tauhidnya. Karena anak mah oleh Allah udah gift, udah dikasih kelebihannya. Ada anak tuh yang Masya Allah hafalan Qurannya tuh cepet. Ada juga pernah suatu saat ini pas buat buku ini, kan laporan tuh ya kakak tuh nulis, set di grup. Saya langsung marah waktu itu. Kakak ini bohong ya, saya kan orangnya agak strict kalau di situ. Kakak bohong ya. Kakak pasti dari Google, nggak boleh ada yang di Google, saya bilang gitu. Gitu saya agak marah. Enggak ya Anda, kenapa bagus? Itu saya bilang. Kan kakak pernah denger ceritanya tuh kayak gitu, rapi teh ceritanya tuh di buku ini, rapi gitu. Ya anak 10 tahun, ini nyeritain apa ya, ini lupa lagi dulu ya. Yang apa? Nabi Ibrahim. Saya bilang, kamu ini Google banget, saya bilang, iya mah Google, saya bilang, enggak ya Anda. Jadi ada 3 ini gitu, rapi dia. Ternyata dia ini sensing, kalau di Stephen-nya, dia sensing, dia itu pengingat yang baik. Sekali dia dengar satu cerita, dia bisa mengutarakan yang sama. Panjang pendeknya, ininya, itu kekuatannya. Beda-beda. Tapi kalau algoritma, matematika, abang. Nih misalnya saya suka cerdas cermat, kakak abang. Ayo, yang menang 10.000, siap. Pertanyaannya banyak, ada 50 pertanyaan. Pertanyaan matematika misalnya, 1000 dikurangi 875, abang langsung ngacung. Anak 6 tahun loh. Ini abang ini anak yang ibu-ibu bapak-bapak pengaji, bapak-bapak yang suka di masjid bilang, Pak itu anaknya Masya Allah, karena dia itu kalau ke masjid pasti pakai gamis, pakai kopea dan paling depan. Karena kata Manda, kalau mau dapetin keutamaan jadilah yang paling depan. Jadi bapak-bapaknya di gini gitu, supaya ada di depan, itu abang. Jadi tapi ada kekurangan, ada, semua anak ada. Tapi fokus aja pada kelebihan sehingga anak itu tumbuh. Nanti ada puisi terakhir dari kakak Haikal menutup perjumpaan kita gitu ya. Bahwa anak yang dibesarkan dengan sebuah kepercayaan diri, dia akan belajar menghargai. Tapi kalau anak diinjak-injak, dijelek-jelekin, akhirnya anak juga belajar untuk membuli orang. Hati-hati, makanya parenting ini ngerinya kalau kita nggak paham, kita jadi pelaku. Dan ini kayak zombie teh. Ngerti gak sih? Ada pernah suami istri nikah 3 bulan, dia curhat sama saya, selama 3 bulan setiap hari perang. 1 hari gencatan senjata. Terus saya terapi suaminya, ternyata suaminya ayah ibunya KDRT. Ayahnya sering mukul, mecahin kaca dan yang lain, itu masuk ke alam bawah sadar. Dan ketika dia belum selesai dengan dirinya, apa yang terjadi? Dia nampar juga, dia mukul juga istrinya. Nauzubillah, padahal cakep banget. Akhirnya cerai. Saya terapi, tapi sampai nangis-nangis tuh si cowoknya ngaku dengan masa lalunya, diterapi ke belakang. Saya tuh gini Kang. Tapi udah terlalu berat. Kenapa? Karena salah didik dari ayahnya. Dan dia tidak merilis emosi itu. Sekarang kan banyak teh orang-orang yang mental illness, betul nggak? Makanya saya buat buku self love therapy.
Ya karena itu banyak orang-orang yang masalahnya di sana. Nah, saya nggak mau anak-anak saya jadi orang yang masalah di emosinya. Maka tangki cintanya, ini ada yang cintanya pelukan, ini apresiasi, yang ini harus tahu apresiasi dia. Kalau ini ingin sering dipeluk, Abang Saik apa, Dede Khadijah apa, setiap anak unik. Berikan tangki cintanya sehingga dia merasa dicintai. Oh miswab, itu ya, saya juga nggak sempurna kok sama istri. Ya masih suka marah-marah. Kemarin pas berangkat Singapura kan sedang pilek dedenya, uring-uringan tantrum. Ya kesulut mah kesulut juga lah, namanya juga manusia gitu ya. Tapi ada satu kejadian yang lucu, Abang Saib tuh mau take off pesawat. Ini the first time-nya Abang Saib sama Dede Khadijah naik pesawat gitu ya. Dede susah makan, abang gini pakai sendok. Ada videonya juga. Dede ada pesawat. Mau oleh Abang Said, oleh ibunya nggak mau. Nah itulah pentingnya kita bersafar. Kelihatan karakter anak. Tasnya berat. Udah biarin ya ndak. Kamu yang berat, nggak apa-apa ya ndak. Biarin Kan kelihatan. Maka penting safar dengan anak sama istri walaupun kadang uring-uringan gitu ya. Saya udah di awal yang kita harus belajar bersabar ya. Kita belajar tetap bocor ya Kang Diki ya. Tapi ya di situ akhirnya riadoh latihan buat kami, buat anak-anak. Sampai kita minta doanya ingin punya camper van. Ceritanya ingin keliling Indonesia pakai camper van. Sambil berkarya, sambil ngisi, sambil menginspirasi, sambil cari ilmu gitu. Karena apa? Ya dengan safar itu akan menumbuhkan jiwa kepemimpinan, saling menumbuhkan karakter dan yang lain. Allahu a'lam bishawab. Kang kayaknya ini udah 5 menit terakhir, saya izin nggak ada pertanyaan lagi. Oh ya ini Teteh dikasih buku mana ya? Teteh Mas spesial, buku ayahku inspirasiku. Satu orang spesial ya, bukunya masih fresh from the oven. Nanti yang mau boleh di belakang ada istri saya, nanti ada special prize juga ya, silakan nanti di belakang. Baik, ada terakhir dari Kakak Haikal, Kakak siap untuk membacakan? Ya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini puisi. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika anak hidup dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak hidup dengan permusuhan, ia belajar membenci. Jika anak hidup dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak hidup dengan hinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak hidup dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak hidup dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak hidup dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak hidup dengan diperlakukan adil, ia belajar keadilan. Jika anak hidup dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak hidup dengan dukungan, ia belajar menyenangi diri. Jika anak hidup dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupannya. Ya, makasih Kakak Haikal. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rabbana ilahana, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Ghafar, ya Tawwab, ya Aziz. Ampuni dosa ibu bapak kami. Terima kasih ya Allah. Kau menghadirkan ayah ibu yang baik, yang mendidik kami dengan cinta dan kasih. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Yang orang tuanya sudah tiada ya Allah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasih madkhulahum. Ya Allah, jadikan setiap karya yang kami lakukan, Kau alirkan juga pahalanya buat ayah bunda kami yang ada maupun yang telah tiada ya Allah. Jadikan kelelahan kami untuk mendidik anak, untuk taat pada
suami, untuk bisa mendidik anak istri, untuk memantaskan diri kau catat sebagai ibadah ya Allah. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan ada satupun dari keturunan kami yang kau masukkan dalam neraka-Mu ya Allah. Izinkan kami reuni di jannah firdaus-Mu tanpa hisab ya Allah. Jauhkan kami dari siksa kubur dan siksa api neraka. Ya Allah ya Rabbana ilahana. Saksikan kami dan kelak saksikan kami berada di jannah firdaus-Mu ya Allah. Ya Allah, hanya padamu kami memohon. Selamatkan saudara kami di Palestina dan di bumi manapun yang sedang terzolimi ya Allah. Izinkan kami dan keturunan kami bisa membela saudara-saudara kami di Palestina sampai kapanpun juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makasih AA, kakak, abang, dan makasih Kang Diki dan juga teman-teman panitia, sahabat sekalian. Nah ini boleh nanti YouTube IG-nya juga ya. Yang mau bukunya kakak boleh informasikan di belakang ya. Di belakang ada bukunya Ya. Ayahku Inspirasi. Ayahku Inspirasi. Berapaan kakak? Nah, harganya 159 ya. Jadi harga PO 129 tapi untuk hari ini buat teman-teman yang mau, boleh 100.000 aja. Silakan di belakang sekalian kita penutupan. Makasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kang semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih luar biasa inspirasinya dari Kang Setia Purkon dan juga Kakak Haikal dan juga Abang Fatih, luar biasa menjadi inspirasi untuk kita semua. Bagi saya juga sendiri begitu sangat luar biasa, banyak insight yang harus kita lakukan, yang harus banyak kita perbaiki untuk pengasuhan anak terutama. Semoga apa yang kita dapatkan malam ini menjadi ilmu yang berkah, menjadi jalan kita untuk lebih bisa mengasuh anak-anak kita untuk lebih baik lagi dan semoga yang pasti dapat ridho Allah. Terima kasih untuk semuanya. Kita tutup untuk ngajaga kita malam ini, ngaji keluarga, dan insya Allah kita bertemu kembali di 2 pekan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Diki Budiawan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.